Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini kami akan sampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2021. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, dalam video ini kita akan bahas ya sesuatu yang penting ya berkaitan dengan seleksi di tahap yang ketiga. Namun sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Tentunya ketika kita membahas tentang tahap yang ketiga, teman-teman pasti banyak yang bertanya ya, apakah ada perbedaan dari seleksi kompetensi yang ketiga dengan seleksi kompetensi pertama dan juga seleksi kompetensi yang kedua. Nah, kami akan bahas di sini tentang kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh Panselnas dalam pelaksanaan seleksi yang ketiga. Tentunya ketika kita berbicara dengan pelaksanaan seleksi ASN di tahun 2021 ini untuk P3K Guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jabatan fungsional guru pada instansi daerah, maka kita tidak boleh membahasnya kecuali berdasarkan yaitu Permen-Pan RB yaitu nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah. Nah, kita akan bahas. Jadi yang pertama, bahwa di seleksi kompetensi yang ketiga, formasi di seluruh Indonesia itu bisa dipilih oleh peserta yang akan mengikuti seleksi P3K di tahap yang ketiga. Sesuai di sini ya, ini adalah kutipan dari Permen-Pan RB tersebut. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC ASN. Jadi teman-teman, nanti setelah pasca sanggah di seleksi kompetensi kedua bakalan muncul ya di situ hasil finalnya. Jika teman-teman tidak lolos, maka nanti untuk melamar di kompetensi yang ketiga, ujian tahap yang ketiga, maka melakukan pemilihan ulang formasi di SSC ASN. Nah, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai dengan ijazah atau sesuai dengan sertifikat pendidik yang sesuai ya. Nah, jadi keuntungan yang pertama adalah bisa memilih formasi di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah di Indonesia. Ketika masih terdapat formasinya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti untuk nilai yang digunakan sebagai nilai seleksi kompetensi tahap 3 adalah nilai terbaik dari ujian tahap 1, tahap 2, dan tahap yang ketiga. Ini merupakan sebuah keuntungan menurut kami. Kenapa? Karena di seleksi kompetensi yang ketiga, maka ketika kita sudah melakukan tes di situ, kita akan ada pilihan 3 ya nilai. Nah, kita bisa menggunakan yang terbaik. Apakah di seleksi kompetensi pertama, kedua, atau ketiga yang nantinya dijadikan sebagai nilai dalam seleksi kompetensi tahap yang ketiga. Saya bacakan, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut: nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2, atau nilai seleksi kompetensi yang ketiga. Tentunya dengan syarat yang pertama adalah nilai tersebut adalah nilai passing grade ya, nilai passing grade. Misalkan nilai kompetensi 1 passing grade, 2 passing grade, 3 passing grade, maka digunakan yang terbaik di antara nilai kompetensi 1, 2, dan kompetensi 3. Nah, ini sebuah keuntungan. Jadi teman-teman nanti misalkan di tahap yang pertama teman-teman sudah passing grade, kemudian di seleksi kompetensi 2 juga sudah passing grade, tidak ada salahnya teman-teman mengikuti di seleksi kompetensi yang ketiga untuk mendapatkan passing grade yang lebih banyak, lebih tinggi. Nantinya teman-teman mengharapkan optimalisasi formasi ya. Nah, nantinya optimalisasi formasi itu akan dilakukan di tahap yang ketiga. Tentunya ketika teman-teman mendapatkan nilai yang passing grade lebih tinggi, terbaik seperti itu lebih menguntungkan ya bagi teman-teman sendiri. Kemudian untuk poin yang ketiga, optimalisasi yang tidak lolos bagi tahap yang ketiga.
Saya ulangi, untuk poin ketiga, keuntungannya adalah optimalisasi ini dilakukan bagi yang tidak lolos tahap 3. Saya bacakan di sini. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Saya ulang biar jelas ya. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Nah, artinya optimalisasi ini, jadi pemenuhan kebutuhan yang masih kosong ini akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus di seleksi kompetensi ketiga. Nah, ini kita perlu penjabaran lebih lanjut ya dari Kemendikbudristek penjelasan terhadap hal ini. Tapi ketika kita pahami dalam Permenpan RBI ini bahwa untuk mendapatkan optimalisasi formasi maka harusnya mengikuti di seleksi tahap yang ketiga, karena bunyinya jelas. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Nah, nanti kita untuk pernyataan resminya atau keterangan resminya kita tunggu nanti setelah pelaksanaan kompetisi ketiga ya, bagaimana penjelasan tentang optimalisasi formasi tersebut. Nah, kemudian ini sekilas tentang optimalisasi formasi ya, bahwa ketentuannya adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi yang berhak mengisi optimalisasi formasi adalah nilai-nilai yang sudah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Artinya nantinya juga akan di ranking kembali. Jadi peserta-peserta yang sudah mendapatkan passing grade baik di tahap 1, 2, atau 3, nah itu akan di ranking kembali. Dan yang terbaik itu yang dapat mendapatkan optimalisasi formasi. Kemudian untuk B, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Jadi di sini untuk poin B, jadi teman-teman itu jabatannya adalah yang belum terpenuhi pada bentuk satuan lain yang jabatan dan bentuk satuan yang dipilih dalam seleksi kompetensi 3. Jadi misalkan di seleksi kompetensi 3 teman-teman mendaftarkan jabatan apa? Misalkan guru SD. Tahap 1 guru SD, tahap 2 guru SD, tahap 3 guru SD. Nah, maka teman-teman bisa mengisi formasi di jabatan guru SD tersebut sesuai dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih dalam seleksi kompetensi 3. Jadi kuncinya di seleksi kompetensi 3. Makanya keuntungan atau saya sebutkan keuntungan di sini ya, yang poin 3, optimalisasi ini hanya bisa diikuti oleh peserta yang mengikuti di tahap yang ketiga. Nah, kemudian untuk poin C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk optimalisasi ini nantinya teman-teman jangan risau karena satuan pendidikannya diisi di wilayah kewenangan. Artinya misalkan teman-teman ya mendapatkan passing grade ya baik P1, P2, P3, kemudian di wilayah teman-teman masih ada yang kosong, misalkan teman-teman guru SD, maka guru SD teman-teman bakalan mendapatkan formasi di SD di wilayah teman-teman. SD berarti kabupaten atau kota. SMP juga sama, nanti berarti optimalisasinya di kabupaten masing-masing atau pemerintah kota masing-masing. Kemudian kalau untuk guru SMA tentunya nantinya optimalisasi ini akan dilakukan dalam wilayah provinsi ya, provinsi, karena untuk SMA dan SMK adalah kewenangannya provinsi. Nah, ini yang ketiga. Kemudian untuk penentuan sekolahnya itu akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Artinya sekolah mana yang nantinya akan dilakukan optimalisasi itu tentunya ditentukan oleh Kemendikbudristek.
Nah, ini sekilas tentang optimalisasi formasi. Jadi ada 3 keuntungan menurut kami, kemudahan dan keuntungan bagi teman-teman yang mengikuti seleksi kompetensi yang ketiga. Formasinya dari seluruh Indonesia bisa dipilih, kemudian nilainya dipilih dari yang terbaik ujian tahap 1, 2, 3, kemudian bisa mengikuti optimalisasi formasi yang dilakukan setelah pelaksanaan seleksi kompetensi yang ketiga. Nah, jadi teman-teman nanti ketika pasca sanggah sudah muncul ya, teman-teman bisa memilih kembali formasi yang belum terisi ya di seluruh Indonesia boleh. Kemudian peserta nantinya nilai yang digunakan tahap 1 dan tahap 2, kemudian tahap 3 yang tertinggi itu bisa digunakan sebagai nilai di seleksi kompetensi yang ketiga. Nah, kemudian teman-teman sedikit mengingatkan tentang pemberlakuan nilai ambang batas atau passing grade ya. Jadi di seleksi kompetensi 3 juga masih berlaku 3 kategori passing grade. Untuk pemberlakuannya, jadi yang pertama seluruh peserta itu diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Kemudian jika setelah kategori 1 ini diberlakukan namun masih ada kebutuhan, masih ada formasi kosong, maka digunakan P2 untuk orang atau peserta yang memiliki umur 50 tahun ke atas dan berperingkat terbaik, nilai terbaik. Kemudian yang ketiga, ketika masih ada formasi yang kosong, maka nilai ambang batas yang dipakai adalah kategori 3 yang sudah mengalami penurunan ya, penurunan 50 poin dan yang berperingkat terbaik. Jadi ini juga masih berlaku. Pemberlakuan passing grade 1, kemudian nilai ambang batas 1, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Dan tentunya di seleksi kompetensi 3 juga masih diberlakukan afirmasi ya untuk THK 2, 35 tahun ke atas, dan juga sertifikat pendidik. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Ketika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah ketika kita bisa menjawab, kita akan menjawabnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.